Halo guys, selamat pagi atau udah siang ini. Balik lagi di One Button Video ya. Di video kali ini kita akan bahas bedanya Choze sama si Faceit Man ya. Langsung saja ya, kita coba sedikit ulangi skill setnya si Faceit Man ya. Skill 1 asem, ampas. Skill 2 juga rada ampas ya. Kalau nggak ultra ulti, persentase inflict buatnya kecil banget, 50%. Ultra ultinya juga masih kecil sih, tapi ya lumayan lah ya. Pasifnya, ini yang bagusnya sih, pasif ini pasifnya nih. Jadi kalau musuh kena dot, setelah itu dia akan ngedeal 50%, bintang 5 nya 70, ungu 5 nya 75% dari dot damage itu ke musuh. Jeleknya pasif ini nih setelah menerima damage si musuh. Jadi musuhnya harus enten dulu. Setelah menerima damage, musuhnya mau take action atau enggak itu terserah, yang penting dia take damage. Setelah itu enten. Nah, pas di entennya itu baru inflict yang damage ini. Jadi kalau pas lagi dalam keadaan itu si Faceit Man mati, ya nggak jadi. Tapi harusnya kalian sudah paham semua itu ya, urutan damage ini ya. Oke, sekarang kita ke Choze. Choze skill satunya sama ya, ampas juga nggak guna ini. Skill 2 nya sangat lebih baik ya, damage nya juga lebih tinggi, persentase chance inflict-nya juga tinggi. Belum lagi yang di inflict itu force field ya, bukan burn. Nah, di sini damage-nya 195, 240 kalau ultra ulti. Ultra ultinya di chance-nya tetap 100%, tapi yang target yang lainnya naik dari 50 ke 75% selain target utama. Terus yang lebih bagus lagi di ultra ultinya itu gilirannya ya, jadi sampai 2 kali sekarang. Kalau yang pertama kan cuma 1 turn ya. Damage-nya naiknya secuil ya, tapi lumayan lah ya. Di atasnya itu lumayan. Tapi fungsi utamanya ini ya, sama kayak si Faceit Man ya. Dan cara kerjanya juga sama. Dan itu damage-nya juga extra damage ya. Tapi dia ada ekstra lagi. Setelah enten si Choze-nya, dia akan nge-heal ya. Ada regen-nya gede banget ya. Regen-nya enten ya, 30%, 35%, dan ungu 5-nya 40% ya. Wow. Dan Jess ini akan kebantu oleh heal buff-nya si Goketsu ya, atau si Ling Ling. Jadi makin sadis dia. Oke, sekarang coba kita bandingkan ya. Ini Choze pasif dan ini Faceit Man. Dari sisi ininya aja itu lumayan ya. 10% itu lumayan. Basicnya 50, ini 60. Terus Choze bintang 5 itu udah mengalahkan ungu 5 si Faceit Man ya, dari segi ledakannya. Tuh. Ya kan? Apalagi kalau di ungu 5 kan. Wah, makin jauh lagi. Jadi Choze bintang 5 itu sangat lebih baik dibanding si Faceit Man full build sekalian. Tapi kelemahan dari Choze itu dia hanya dari gacha ya. Sedangkan si Faceit Man selain kutukan sering muncul kalau kalian lagi limited banner, plus bisa dibeli lagi saatnya. Jadi bisa dibilang Faceit Man lebih cepat ya. Jadi high acceleration, low maximum speed. Sedangkan si Choze ini low acceleration tapi super maximum speed ya. Terus gimana bang, pakai Omnisa apa gimana? Saran gue tetap jangan ya, karena bagaimanapun limited SSR lebih butuh ya si Omnisa tadi. Contohnya kayak kalian nanti kalau dapat si Sonic V2 harus buru-buru dinaikin. Oke?
Kalau saran gue sih kumpulin tiket merah ya. Jadi waktu di red up banner, hantem dia dapetin 2 kali. Dapetin pertama, terus mentokin 180. Nah, kalau kalian gila punya banyak ya sekali lagi dapetin minimal ya. Terus di extreme training waktu mau ngejar ungu entah sekian atau 5 sekalian, harusnya udah lumayan ya mendekati ya. Jadi bisa lah kalau cuma ditampol dikit sama Omni. Kalau pure naikin pakai Omni ya wassalam. Atau kalau kalian rajin dan sabar ya, tunggu banner kedua, dapetin satu, terus di eventnya yang guaranteed. Harusnya lumayan ya. Itulah kenapa gue bilang si Jose ini accelerationnya low, tapi maksimum speednya tinggi ya. Jauh banget ya hasil akhirnya ya. Belum lagi ya ada si Regen ini yang si Fasimen nggak punya. Itu sih. Dan kalau kalian pakainya di bomb core, itu nggak ada ya istilah. Tapi si Fasimen bisa nembus shieldnya bom, atau sebaliknya. Gue sekali 2 kali pernah tuh denger kayak gitu tuh. Tapi si Fasimen pasifnya nembus bomb core, atau sebaliknya. Tapi si Jose enggak ya. Mereka pasifnya sama ya. Jadi mereka itu biarpun yang triggernya dot, cuman hasil ledakan persentase ini itu extra damage ya. Tapi saking sadisnya, kalau kalian mau push, ini bisa mecahin shieldnya bom ya. Kalau di LC agak susah karena statusnya sama. Sedangkan kalau di arena, biasanya seperti itu. Gue masih mantau ya. Karena kemarin kan gue belum main, jadi hanya cuma ngintip-ngintip doang. Cuma nanti bentar lagi akan hadir di Taiwan si bom. Nanti akan gue update ya. Setelah bom hadir, kira-kira mungkin 2 minggu akan hadir juga Cape Seksi Tatsu ya. Nanti gue akan update lagi di lapangannya seperti apa, oke? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau dibahas hasil akhirnya jauh banget ya. Nggak perlu hasil akhir, hasil medium aja tetap tinggian sih Jose ya. Bintang 5 nya udah sangat cukup ini si Jose. Sedang Fazinman ungu 5 nya ya bisa lah ya, karena kalian udah ada club war. Tapi tetap kalah ya dibanding si Jose ya, ungu 5 nya si Fazinman nya. Itu saja. Cuman singkat sekali. Terus ini hadirnya kapan bang? Kalau server induk dia hadirnya di ini, di bom ya, banner bom. Gue cuma denger ya, gue main di server induknya masih baru. Anggap saja betul. Kalau salah silahkan dikoreksi. Di bom. Sedangkan di Taiwan dia munculnya 2 minggu setelah Amai Mas banner. Ya betul, 2 minggu setelah Amai Mas banner. Dan itu pun 1 minggu setelahnya langsung keluar kostumnya ya. Padahal di server induk baru sekarang keluar kostum si Jose ya. Kali-kali si server lebih cepat lagi ya. Kali-kali. Oke, itu saja videonya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau kasih saran juga monggo. Kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir, bantu. Adios. Kiete Nakunaru. BTW figurnya didapat di bintang 4 ya. Figur permanen.